Pemirsa, peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada hari ini dijadikan momentum para buruh untuk mengajukan sejumlah tuntutan mereka. Salah satunya adalah kenaikan upah buruh sebesar 30%. Tapi para pengusaha mengeluhkan hal itu karena mengingat beban operasional yang semakin meningkat sehingga bisa berdampak pada efisiensi, misalnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu jalan tengah seperti apa yang bisa diambil? Kita akan berdiskusi. Di studio kami saat ini telah hadir Wakil Ketua Umum Kadin, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, terima kasih bersama kami pada hari ini. Mas, ya. Pak Haryadi, ini dari tahun ke tahun memang buruh selalu menuntut gitu kan, dan agaknya tahun ini ada 10 tuntutan ini. Yang menarik adalah peningkatan upah buruh bagi mereka. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau menurut saya kita jangan terlalu ini kan mohon maaf ya, karena mungkin pemerintahnya juga lemah sehingga apapun yang kelihatannya tekanan-tekanan, apalagi yang sifatnya populis oleh pemerintahan sekarang semuanya dikabulkan semua. Ya, termasuk hari ini juga diliburkan, yang dimana kita tahu bahwa rasanya hari 1 Mei nggak ada hubungan apapun dengan sejarah bangsa Indonesia ya. Hari ini liburkan, tapi tetap aja besok sebagian besok juga demo juga. Jadi nggak cukup juga. Bedanya cuma macet sama nggak macet aja Pak. Gitu. Jadi, mengenai masalah tuntutan itu menurut saya sih sebaiknya sebelum kita melihat ataupun merespons tuntutan itu, ada baiknya juga saya pikir semua pihak untuk melihat kembali apakah betul sih semua pemberi kerja itu sudah mengikuti upah minimum yang sekarang, sudah melaksanakan. Nah, kita lihat kalau memang ternyata 100% seluruh pemberi kerja di Indonesia itu tidak ada masalah dengan masalah upah minimum, mungkin kita baru bisa bicara, berarti ada ruang untuk ada kenaikan kan gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kita selalu dibawa keluar daripada alur bahwa upah minimum itu sebetulnya untuk jaring pengaman sosial, Mas. Upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan itu di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 udah jelas. Kalau pemberi kerja tidak memberikan upah minimum, maka sanksinya ada 2, yaitu administrasi kena denda minimal 100 maksimum 400 juta atau denda pidana penjara minimal 1 tahun maksimum 4 tahun. Nah, sehingga kalau kita melihat konsekuensi sanksinya aja begitu serius, pertanyaannya adalah apakah kita perlu merespons dengan tanpa pemikiran yang jauh gitu. Ini respons yang latah maksud Anda, Pak Haryadi? Saya lihat selama ini begitu, dan itu yang sebenarnya kami sesalkan ya, karena mekanisme itu kan ada di Dewan Pengupahan Nasional. Tapi tadi Anda sempat menyisitir kata-kata kebijakan populis, artinya kan hanya untuk kepentingan sesaat saja. Memang, apakah lebih berat kecenderungan politiknya dibanding sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu sendiri? Sangat. Jadi menurut saya itu sangat-sangat itu tadi saya bilang, pemerintahnya lemah baik di pusat maupun daerah, padahal undang-undangnya ada, koridornya ada. Nah, kemarin tahun 2013 yang lalu Presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 dan juga peraturan Menteri Perindustrian nomor 51. Nah, intinya di situ adalah mengembalikan prinsip-prinsip dari upah minimum itu. Dan upah minimum itu di dalam Undang-Undang 13 udah jelas bahwa batas atasnya itu adalah sebesar kebutuhan hidup layak. Makanya sekarang tuntutannya kan naik nambah lagi. Iya kan? Tuntutannya ada 84 item loh. Makanya menurut saya sebelum merespons itu, mari kita buka nih semuanya. Ini kita lakukan. Pak Haryadi, mohon maaf ini ada satu yang menarik sebelum dilanjutkan. Kebutuhan hidup layak yang dituntut 84 item ini apakah sebenarnya kebutuhan atau keinginan hidup layak? Jadi gini Mas, jadi kalau kita bicara komponen itu kan lahirnya sebetulnya di dalam pembahasan yang sebelumnya, di tripartit yang sebelumnya, kalau nggak salah tahun 2005 yaitu keluar 46 komponen, dan itu adalah dipandang itulah komponen untuk basic needs, kebutuhan dasar daripada tadi yang saya bilang jaring pengaman sosial. Nah, manakala tuntutan ini memang dari dulu waktu di Undang-Undang 13 sudah kontroversi. Prinsip layak itu kan menjadi sangat subjektif, layaknya menurut siapa. Jadi itu juga jadi bias. Tapi kembali lagi karena dulu urusannya populis dan pertimbangan politis yang besar, akhirnya seperti itu. Nah, sekarang prinsipnya dikembalikan. Semakin populis, makin banyak item kebutuhan hidup layaknya. Tentunya begitu. Tapi kan kembali lagi, saya pikir kita nggak usah lihat. Kita sekarang saya menghimbau pemerintah selaku pelaksana penyelenggara negara ya, kita buka aja, kita lakukan survei menyeluruh seluruh Indonesia untuk menguji apakah upah minimum yang berjalan selama ini itu dipatuhi, diikuti oleh semua pemberi kerja, semua lapisan. Artinya ini juga membuktikan Pak Haryadi bahwa kemampuan pemberi kerja tidak sama kan? Makanya kan kalau saya ngomong kan susah, ya kan? Saya pengusaha, mau kita dibilang kan pengusaha saya nggak mau naikin aja. Sepertinya melindungi kepentingan pengusaha semata gitu. Lihat, tapi apa pemerintah nggak pernah melakukan itu Pak Haryadi? Artinya kan pemerintah punya toolsnya, punya
sampai hari ini sayang tidak pernah. Pemerintah selalu apalagi waktu kita bicara bahwa ini ada ada sektor UKM, sektor usaha yang marginal, yang mereka sangat sensitif, atau industri padat karya, yang sensitif terhadap upah minimum, itu nggak pernah dilakukan kajian yang mendalam. Karena menurut saya, kalau tidak dilakukan pengajian, ada fakta, survei dengan metodologi yang benar, itu akan debat kusir aja. Yang sana minta 84, dulu tuntutannya 122 Mas, sekarang turun 84. Ini karena melihat kenyataannya tidak. Ini kan tapi kan kita nggak bisa, negara ini kan bukannya negara milik sekelompok orang, ini negaranya milik orang banyak gitu. Jadi menurut saya, mari kita tidak usah tuntut-mentutut, kita lihat faktanya apa. Mari kita bicara secara kenyataan. Itu aja menurut saya sih. Oke, bicara lebih jauh soal itu, Pak Haryadi, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.